Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Saya dari CGP Angkatan 10 Khairul Saleh, berasal dari Medan. Tahun pelajaran 2003-2024 akan memaparkan dari aksi nyata tugas modul 14 dengan budaya positif. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa konten diseminasi terkait dengan budaya positif. Yang pertama, konsep dasar disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, dengan keyakinan kelas. Dan yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Dan nanti ada kesimpulan. 1. Konsep dasar disiplin positif, pengantar, rumah dan keluarga merupakan tempat belajar dan menerima pendidikan pertama dan utama bagi setiap pembentukan pribadi dan karakter setiap manusia. Orang tua pasti memegang peran penting dan strategi dalam mengantarkan pendidikan bagi putra-putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat tergantung pada kecakapan dan pola asuh yang dimiliki. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan, bully dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak serta peserta didik. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam menegakkan disiplin, tapi yang jelas manfaat dan tujuan dalam budaya yang positif pasti ada. Manfaat yang pertama dari disiplin positif adalah untuk tumbuh kembang anak, membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua, anak terkait dengan harapan, aturan dan batasan, mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup mereka, meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi sebuah tantangan. Itu manfaatnya. Bagaimana dengan tujuan? Tujuan kedisiplinan adalah membentuk sikap dan perilaku seseorang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, kedisiplinan membantu anak untuk belajar tanggung jawab dan mengendalikan diri mereka. Itulah yang disebut dengan tadi manfaat dan juga tujuan dalam budaya disiplin itu sendiri. Kemudian disiplin positif itu ada beberapa teori yang sampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, makna disiplin. Kemudian yang kedua, teori motivasi. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keempat adalah nanti berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Maka dari ini akan ada nilai-nilai kebijakan secara universal, dan itulah nanti melahirkan sebuah keyakinan dalam kelas. Maka keyakinan dalam kelas ini yang kita sampaikan kepada peserta didik, dan peserta didiklah nanti yang menjadi sebuah penentuan kolaborasi antara guru dan siswa dalam meyakinkan kelas itu agar teori motivasi itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada namanya 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, ketika sang anak peserta didik terlambat, hukuman apa yang harus diberikan kepada mereka. Yang jelas di sini dalam disiplin positif kita memberikan hukuman yang terbaik, memberikan pembelajaran yang terbaik. Dengan mudah-mudahan demikian mereka tidak akan lagi dapat
melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini yang penting bagi diri setiap manusia. Yang ketiga, dengan posisi kontrol itu, jadikan para peserta didik kita rangkul menjadi teman, sehingga nanti sebesar apapun persoalan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya ketika kita sebagai guru juga sebagai teman dapat berkolaborasi dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya sebagai pemantau, guru juga sebagai pemantau, melihat secara langsung. Dan yang kelima adalah sebagai posisi sebagai manajer. Maka dari 5 posisi kontrol ini akan kita dapatkan nanti segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan terhadap guru dan siswa, sehingga berpotensi restitusi itu akan berkembang di sekolah. Juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Itulah beberapa yang dapat disampaikan. Kemudian beberapa konsep disiplin, segala sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan sebuah kepatuhan. Jadi kalau sudah kepatuhan mendapatkan yang terbaik, ya mudah-mudahan inilah yang nanti hubungan positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan rutin dan bimbingan teknis Kepala Sekolah SMA Ulum bersama Guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dalam pertemuan yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alur dari sebuah persoalan baik tergantung dari disiplin anak, guru dan lain sebagainya. Bagaimana cara Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berhadir senantiasa dapat melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita berkumpul dalam rangka melaksanakan refleksi nanti khususnya terutama dalam pengembangan disiplin yang ada di sekolah, kemudian hal-hal yang terkait dengan lainnya. Insyaallah nanti kita berharap dalam pertemuan yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Yang pertama yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu kita yang ada 7 orang yang 7 orang inilah tonggak dasar dalam pemecahan masalah. Karena kalau nanti ada permasalahan yang tumpah, apalagi terkait tentang kedisiplinan anak, keterlambatan siswa, kemudian tugas-tugas pokok yang lainnya, dan itu semua jatuh baik itu turun pertama ke wali kelas,
kemudian nanti baru ke guru BK, baru nanti masuk ya kepada kurikulum atau PKS kesiswaan atau sarana prasarana. Barulah nanti kita ya semua merebutkan apa yang menjadi putusan final ya. Kalaupun tidak selesai dari sekolah, maka nanti kita berujuk kepada yayasan. Itulah mungkin alur ya dari sebuah persoalan, baik tergantung dari disiplin anak, guru dan lain sebagainya. Jadi terutama kita di sini adalah yang terkait dengan peserta didik kita semua. Kita berharap sekolah ini bisa maju, ya, sekolah ini bisa menciptakan budaya disiplin yang tinggi, dan ini yang kita harapkan kembali SMA Al-Ulum ini kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang kalau kita lihat dari seluruh unit ya mengalami pemerosotan yang luar biasa, apalagi dari tahun ke tahun kita melihat PPDB yang kita laksanakan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya begitu dibuka paling lama 1 minggu 2 minggu sudah tutup ya, tidak ada lagi yang bisa mendaftar. Ya, mungkin pada tahun itu sekolah juga belum banyak ya, persaingan juga belum ketat, tapi sekarang ini samping swasta, negeri juga menjadi prioritas utama. Jadi bukan swasta saja yang menjadi persaingan kita, termasuk negeri. Dan insya Allah yang disampaikan oleh Pak Idang tanggal 17 ya kan, 17 Juni 2024 itu pengumuman melalui zonasi, dan mungkin itu yang terakhir. Dan kita berharap nanti seluruh panitia PPDB, walaupun tanggal 17 itu tanggal merah, tapi tanggal 18 yang panitia PPDB, kami berharap untuk bisa hadir dan masuk walaupun hanya setengah hari. Insya Allah memang kalau tanggal 17 itu nanti menjadi pengumuman terakhir dan finalisasi ya seperti tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan nanti disitulah membludaknya pendaftaran. Oleh karena itu ada beberapa hal yang nanti yang menjadi agenda rapat kita pagi hari ini. Saya yakin dalam hati yang masih pikiran tenang ya, apalagi di waktu pagi, walaupun semua ya ada yang sudah sarapan, ada yang belum ya, tapi saya yakin semuanya sudah sarapan dari rumah. Apalagi kalau ibu-ibu udah siap sedia itu, jam 4 subuh udah bangun, kecuali napasan muridnya kan sama saya, nah, itu bedanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya kita berharap membangun ya budaya lingkungan yang positif. Ini tidak terlepas dari peran kita semua menghadapi situasi dan kondisi yang terukur dan yang terarah. Apalagi di sini adalah orang-orang yang sudah dipercaya oleh yayasan, dan saya yakin semuanya kita ini memajukan SMA Al-Ulum. Oleh karena itu kita yang 7 orang di samping senter permasalahan yang harus kita selesaikan dan juga menjadi tumpukan, dan tumpukan inilah kalau kita bisa mengatasinya dengan kompak,
dengan selaras, saya yakin 1000%, seberat apapun musibah itu, seberat apapun permasalahan, dalam membudayakan nilai positif di sekolah kita, saya yakin insya Allah semuanya dapat teratasi dengan baik. Saya yakin itu 1000%. Kuncinya adalah bagaimana kita membangun sebuah kekompakan. Karena kita adalah nakoda yang paling di depan. Jadi kalaupun ada nanti sampannya yang bocor, yang berlubang, kitalah yang menutupinya. Bukan kita yang membuat dia besar lubang, tetapi kitalah yang menutupnya. Bagaimana cara kita menutupnya? Banyak caranya. Ada yang bisa menggunakan kayu ditambal kembali, ada mungkin dengan besi, atau dengan las, atau dengan berbagai macam cara supaya kapal yang kita tunggangi ini selamat sampai kepada tujuan. Dan saya yakin peribahasa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu memahami. Sebab kalau tidak kita menutupinya, tidak mungkin orang yang dari luar untuk menutupinya. Maka di antara kita semua begitu ada permasalahan murid, permasalahan guru, apa saja bentuk yang ada di dalam, saya berharap memang kepada kita semua mampu untuk menutupi itu dan sama-sama kita memecahkan persoalan. Jadi kalau sudah kita pecahkan persoalan, insya Allah mudah-mudahan dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Kalaupun nanti baik itu Bu Endang, Bu Atun, atau Pak Sanurin, apa yang mereka sampaikan ya tidak terlepas dengan keterkaitan apa yang sudah saya sampaikan kepada baik Bu Endang, Bu Atun maupun Pak Sanurin sebagai perpanjangan tangan. Artinya ya di antara 3 PKS tidak mungkin bertindak sewenang-wenang tanpa ada izin dari atasan. Juga sama seperti saya membuat sebuah keputusan tanpa ada yang saya informasikan kepada yayasan. Termasuk beberapa kasus anak kita yang sudah kita jalani dan insya Allah sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, walaupun dari ranahnya yang selama hari ini untuk Bu Mutia itu di Cemara 2, untuk Bu Gultom itu di Cemara 1, kemudian untuk Umi di Gang Senggo, masing-masing memiliki peranan center terhadap proses kegiatan dan bimbingan terhadap yang setiap hari kita hadapi. Beragam bentuk tingkah laku anak. Jadi kalau sudah beragam bentuk tingkah laku anak, ya dengan proses yang kita lakukan, pendekatan yang luar biasa. Semalam mungkin ada Bu Gultom, ada Bu Atun, kemudian juga ada Bu Jenny ya. Ketika disampaikan kepala sekolah SMA Negeri 16, di situ memang biang dari segala permasalahan yang tumpah. Ada anak yang narkoba, ada anak yang geng motor, ada yang 7 turunan mungkin keluarganya preman. Maka disampaikan Bu Gultom, Bu Gultom ke siapa semalam itu? Kenapa ibu itu bisa bertahan dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung? Kalaupun saya disuruh ke sana, saya berpikir 7 kali itu menghadapi situasi tersebut. Dalam kegiatan itu hampir setiap bulan ada anak yang dikeluarkan. Kalau kita di sini masih kategori akhlak barangkali, akhlak terlambat,
ada dapat yang merokok dan lain, tidak separah seperti ini. Tapi kalau ini luar biasa, memang luar biasa. Di situ perkumpulan, maka di share dari beberapa polsek Medan, kota Medan itu termasuk ya sekolah kita juga termasuk juga di Malaysia. Ini menjadi ya apa namanya catatan bagi kita, tetapi oleh kepala sekolah dia mendalami hampir kalau tiap bulan dia mengeluarkan siswa, walaupun siswanya sampai ribuan untuk SMA negeri, karena tidak ada persaingan di sana. Lama kelamaan dia mencari cara di situ. Ternyata cara yang dia buatnya ada 6 atau 7 anak yang harus dikeluarkan lagi. Nah, disitulah disuruh dia menggambar apa yang mereka inginkan. Termasuk juga Pak Surya waktu itu hadir. Begitu digambarkan dari siklus yang mereka buat, ternyata di situ permasalahan yang anak-anak ini kurang dari sentuhan kasih sayang. Dari situlah pengalaman mereka disentuh dengan hati. Ya alhamdulillah, ke-9 anak itu atau 7 itu akhirnya bisa berubah. Ternyata ya ada yang sebejat-bejat manusia seperti itu, ketika disentuh hatinya, insya Allah mudah-mudahan hati bisa tumbuh. Begitu mereka tamat, mereka itulah yang melindungi sekolah, karena mereka itu memang tuannya di situ, dilindungi. Bahkan mereka ada yang kita anggap wah ini nggak dapat cita-citanya. Ternyata anak-anak yang demikian di motor apa segala macam, kerjanya pun mantap. Ada yang kerja di PLN, ada yang kerja di Telkom. Yang notabene kalau kita lihat, ini pasti jadi gelandangan ini. Ternyata Allah bertindak lain. Dari segi bahkan diajarkan oleh guru agama sampai tamat pun Iqra nggak bisa juga baca Al-Quran. Iqra 2 pun nggak selesai. Tapi begitulah, begitu mereka dapat gajian pertama, mereka datang ke sekolah untuk mentraktir guru. Inilah termasuk juga yang ada di sekolah kita. Dari beberapa kasus yang sudah kita tangani, walaupun ada bagian dari masing-masing cemara 1, cemara 2 singgung, begitu nanti ada persoalan yang harus menyeluruh kita menyelesaikannya dengan keahlian kita masing-masing. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengatasinya. Termasuk nanti guru BK kan juga masuk ke dalam lokal, kemudian juga nanti mengawasi guru yang piket, termasuk juga nanti piket ketika sholat zuhur dan sholat duha mengawasi. Walaupun nanti ada guru yang tidak melaksanakan itu, ya sampaikan. Mungkin dia belum kurang sentuhan, itu barangkali. Nah, sebab manusia ini terkadang diingatkan baru berjalan. Kadang mungkin ada sentuhan-sentuhan bagi kita yang ya membuat dia cenderung lari. Tapi begitu diingatkan, ya insya Allah mudah-mudahan. Karena saya lihat begitu kita semalam terjun seluruh ke lapangan, ya walaupun dalam situasi keadaan letih, keadaan lelah, mungkin ada pekerjaan yang harus dilaksanakan, tertunda semuanya demi kemaslahatan kita semua. Dan terbangun di situ kekompakan yang ada. Maka dalam pelaksanaan sholat zuhur, sholat duha yang kita laksanakan, itu menjadi prioritas kita, sehingga guru BK bisa bersinergi naik ke atas, memberikan ya pengawasan, yang memberikan juga pencerahan, termasuk guru yang piket yang tidak hadir. Semuanya itu dikerjakan dengan keikhlasan hati, walaupun terkadang gondok dalam hati itu pasti ada. Ya, kasih aku aja, yang lain tidak. Inilah kekompakan yang ingin saya bangun. Ya, kalau nanti guru kita yang masuk, kanan juga BK, kanan juga masuk ke lokal, dalami
kemudian juga nanti dalam pengawasan juga demikian. Dan di antara kita yang saya sampaikan dari awal tadi, ini terkadang saya lihat begitu ada persoalan muncul kayak api ya, bensin itu kan cepat kali meluas ya. Jadi saya berharap tadi falsafah yang saya ambil tadi, lubang itu bagaimana cara kita menutupinya dan kita mampu untuk menyelesaikan persoalan tanpa meluas dan melebar kemana-mana. Ini kadang soal burung aja sudah sampai ke yayasan. Dia bingung itu soal burung itu, padahal kalau ya oke, ya kan bisa berbagai macam konteks hadis ya yang kita gunakan. Ya, artinya memang ya baju burung yang kita pakai hari ini ya tutup kepalanya, ya itu tidak ada persoalan dia. Dan ibadah kita pun masih bisa, karena disebut dia utuh gambar itu karena ada kepala, kata Nabi suratun dia kan. Jadi kalau ingin ya, bisa beribadah, kata Rasul itu katanya potonglah kepalanya atau tutup kepalanya, maka bukan disebut lagi dia gambar. Makanya Bapak dan Ibu kalau nanti melihat di beberapa toko fashion itu ada yang gambar patung itu nggak ada kepala. Nah, yang mereka paham di situ. Sebab betul memang ketika ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalam rumah kita, itu malaikat tidak akan pernah datang, malaikat tidak akan pernah masuk. Padahal apalagi dalam rangkaian ibadah, maka kita tutuplah kepalanya, maka disebut lagi dia bukan gambar. Makanya ini burungnya saya tutup kepalanya, tidak lagi nampak kan. Nah, walaupun ada di antara kita ini yang terkadang keras tak menentu, ya, tidak memahami konteks dari Al-Quran dan dari hadis dia, ya, begitu. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu, saya berharap nanti dalam mendisiplinkan kita ini adalah yang paling utama yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita. Ya, alhamdulillah masa mulai dari itu KPM berlanjut, kemudian sampai hari ini ujian, kita seluruh panitia dalam keadaan sehat, tidak bisa menjadi garda yang terdepan. Artinya kitalah sebagai contoh. Kalau kita sudah bisa menjadi contoh, maka guru-guru kita yang lain itu tidak akan berani untuk ya kita meningkatkan disiplin, tapi kita tidak pernah menjalankan disiplin. Artinya kita suruh anak datang cepat tepat waktu, sementara kita terlambat. Itu juga sama mencoreng wajah kita di hadapan anak. Tapi kalau kita udah garda yang terdepan tadi, jam 7.05 masuk, kita jam 6.30 sudah berada di depan. Siapapun orangnya tidak akan berani itu ya, untuk berdebat dengan kita, karena contohnya kita sendiri. Tapi kalau sebaliknya, masuk 7.05, kita datang 7.20. Begitu siswa terlambat, kita proses kenapa terlambat, sementara kita juga terlambat. Jadi tidak ada artinya. Proses itu tidak akan pernah berjalan dengan baik, tidak akan pernah berjalan dengan lancar kalau kita sendiri tidak bisa menjadi suri teladan yang baik. Alhamdulillah semuanya, saya lihat panitia ya sudah aktif. Saya pun tadi pagi pun saya 6.30 datang, ternyata Bu Endang jam 6.15 barangkali sudah berada di depan pintu gerbang ya. Alhamdulillah, artinya memang ya walaupun hujan, walaupun gerimis, tetapi kita bisa untuk mencontohkan yang terdepan. Itulah namanya pimpinan. Jadi saya berharap termasuk ya kegiatan-kegiatan berbau tentang anak kita, baik itu nanti permasalahan kedisiplinan, permasalahan absen, maka harus sinkron dia.
antara BK wali kelas itu harus sinkron. Maka harus ada buku catatan tersendiri. Samping juga ada laporan. Laporan itu contohlah bagaimana yang telah dibuat oleh yayasan, karena itu nanti juga dikumpul. Bagaimana selama masa ujian, ya dibuat juga. Nah, dibuat masa ujian kan segala macam. Nanti buku kasus itu di samping yang Bapak Ibu buat bersama dengan juga PKS kesiswaan, nanti ketika persoalan anak itu kita tinggalkan, kita tidak punya barang bukti kapan dia pernah dipanggil, tanggal berapa, adakah orang tuanya diundang, adakah orang tuanya ditelepon, itu menjadi harus sinkron baik wali kelas maupun guru BK. Makanya ada buku tersendiri itu yang dibuat BK, tanggal sekian, pukul sekian, tanda tangan. Nah, jadi dia begitu juga dengan wali kelas. Karena saya sudah berpengalaman di situ, ketika siswa SD itu ditinggalkan, itu yang ibu-ibu yang sering nongkrong di di luar itu, memang di luar pagar mereka kan, satu-satu berbicara itu, ya, kenapa si A itu juga tidak tahu membaca, tidak tahu apa-apa, kenapa bisa naik? Datang kakeknya, datang itu dengan gayanya macam Sirika semalam itulah, dengan gaya apa segala macam. Alhamdulillah si wali kelasnya datang yang semuanya lengkap, mulai dari catatan, mulai dari ulangan, baik harian, baik itu formatif, bahkan ujian sumatifnya. Begitu ditunjukkan dan diundang anak itu di situ. Yang disebarluaskan, anak ini juga tidak tahu membaca. Begitu dites di depan kakeknya, saya juga jantungan sudah. Apa betul atau tidak anak ini bisa nggak membaca? Kelas 1 ya. Udah ditunjukkan buktinya semua. Begitu dites di depan kakeknya, alhamdulillah lancar anak itu baca. Akhirnya malu sendiri. Nah, itulah kalau kita punya bukti. Makanya kalau wali kelas itu ada namanya buku penghubung, itu penting. Nah, buku penghubungnya antara siswa, antara wali kelas dengan orang tua itu ada. Ada pegangan siswa, ada pegangan kita. Saya pun jadi wali kelas seperti itu. Jadi ada tanda tangan yang dibukukan, kapan dipanggil, kapan diundang, bagaimana bentuk persoalannya. Jadi kalau timbul permasalahan, kita mudah untuk menyelesaikan. Apalagi kasus seperti si Putra, ya kan hari ini, yang bahkan ada semalam udah disampaikan oleh Pak Sunurin, ada bahasa dalam lembar jawaban itu kalimat apa tuh? Kalimat tol, ya kan? Itu kan bahasa yang kotor itu. Ini yang harus kita apakan, termasuk juga kasus-kasus yang lainnya. Ya, kalau si Sapna yang lalu, ya memang kalau itu kan udah tindakan yang sudah melampaui batas itu. Artinya melampaui batas itu karena dari tata hukum yang ada di sekolah kita. Bahkan dia sudah di dekat sekolah pun berani demikian. Ya, saya sampaikan finalnya nggak bisa kan ditolong lagi, coba cari sekolah. Termasuk dari kelas 10 itu siapa namanya, dari Marisa kan, akhirnya dipindahkan SMA negeri berapa ya? PGRI kan. Alhamdulillah orang tuanya pun sudah menerima itu. Tapi kalau Sabnas malam itu dari OI minta tolong kali dia minta tolong. Cuma nanti kalau kita berikan kesempatan itu bahaya bagi kita. Bumerangnya macam apa? Siswa nanti, ternyata sekolah ini masih bisa kok kata pengampunan, masih bisa kok apa, bebas kok yang merokok apa segala macam. Itu yang kita pikirkan. Sehingga nanti kalau tidak kita kita tingkatkan disiplin seperti itu, otomatis sekolah kita pun bisa ditangkap oleh anak-anak. Begitu udah terjadi nggak masuk apa segala macam, ya akan menjadi perhatian siswa. Wah,
ini bahaya bagi diriku kalau aku berbuat demikian. Jadi artinya ya kita bukan tidak mau menolong, ibanya rasa kita itu kan, tapi untuk menegakkan disiplin itu, maka betul kata Nabi, kalaupun Fatimah itu mencuri, Nabi mengatakan aku layak memotong tangannya. Yang berat itu, yang berat. Dan persoalan yang di luar, saya sampaikan juga sama Umi Keria ya, tentang bagaimana hiruk pikuknya manusia yang ada di luar, termasuk di lingkungan kita sendiri. Apapun yang kita buat terkadang sama kisah yang dibuat dalam kisah dalam Luqman itu, dinaiki salah, di ini juga salah. Maka apa kata Luqman kepada anaknya? Begitulah wahai anakku, bagaimana orang menilai tindakan-tindakan yang kita buat. Tadi engkau yang naik, yang disalahkan adalah engkau sendiri. Masa tidak kasihan dengan ayahnya? Begitu ayahnya naik, ayahnya pun kurang ajar. Begitu dua-duanya naik, tidak punya peri kemanusiaan terhadap seekor keledai yang masih kecil. Begitu dua-duanya menuntun, juga disalah. Ada kuda, kenapa harus jalan kaki? Sampai yang terakhir, kuda itu mereka gotong dengan pundak mereka. Makin bodoh lagi dikatakan manusia. Begitulah cerminan di masyarakat. Begitulah cerminan dari apapun yang kita lakukan, pasti ada cemoohan. Walaupun itu yang kita lakukan adalah suatu kebenaran. Jadi artinya dalam sebuah kasus yang kita tangani, termasuk ya Serika, alhamdulillah inilah bahasa yang kita gunakan terkadang sentuhan hati itu. Jangan jadikan ruangan BK itu seperti hantu. Itu paling saya yakin. Yang ketiga-tiganya mungkin mutia yang belum berpengalaman karena tidak ada kalau Bu apa kan Bu Utop kan sudah banyak kliennya, termasuk juga Umi ya. BK itu kan artinya bimbingan, dibimbing anak itu. Saya yakin persoalan anak itu terkadang kurang sentuhan, apalagi yang perempuan, begitu dielus kepalanya, kita peluk, tumpah itu semua. Jadi jangan jadikan ruangan kita itu ruangan yang menakutkan. Ya kita sekolah dulu pun udah jadi momok gitu. Aduh kacau masuk BK. Jadi ada rasa ketakutan di situ. Rasa ketakutan inilah yang bagaimana kita membuangnya. Ya, saya yakin semua kita yang berhadir ya pasti itu begitu. Contoh Bu Atun waktu SMA mau masuk karena terlambat atau apa segala macam, begitu masuk ruangan BK, perasaan Bu Atun macam mana itu? Nah, rasa takut kan? Ada rasa, padahal bagaimana kita menciptakan suasana anak-anak itu sedang dengan kita. Jangan nanti begitu kita masuk, makanya betul kata almarhum Pak Mamora itu kan, ada guru yang ketika dia hadir tapi tidak dirindukan oleh siswa. Tapi ada guru itu yang tidak hadir dirindukan oleh siswa. Ini yang perlu memang, yaitu bagaimana cara kita menciptakan itu. Kadang-kadang kita lihat ada guru melawan murid, ya. Ada yang berantem, bahkan di kamar mandi kejadian kasus yang lalu gurunya kena maki. Itu kan ada dua, apakah muridnya yang salah atau gurunya. Ini juga kita nggak tahu. Disinilah paling terkadang kalimat yang kita sampaikan kepada anak, kalimat kasar. Kita manggilnya kau, kita suka memukul, kita suka marah, dan tabiat inilah yang harus kita buang. Ya. Kalau memukul anak apa segala macam hukuman, tapi berilah hukuman itu yang hukuman yang mendidik. Walaupun terkadang rasa bodoh itu pasti ada, pasti itu.
Ya pasti rasa jenuh, ya pasti ada. Tapi bagaimana cara kita untuk supaya bahasa yang kita keluarkan adalah bahasa yang santun, menyentuh hatinya. Kenapa terlambatkah? Kenapa nggak pakai sepatu? Di mana dasinya? Sentuhan itu yang mereka inginkan. Terkadang problem di rumah sudah banyak, sampai di sekolah bertambah lagi. Nah disinilah, maka yang perlu LBM itu penting, latar belakang masalah setiap anak yang tertinggal, seperti kisah kasus di Kaila itu kan, yang kita lihat di televisi, yang video itu kan nyata. Ternyata dia menyembunyikan kenapa dia terlambat, karena mengurus ibu yang sakit. Sampai ibunya meninggal dunia, barulah sang guru menyadari bahwa dia itu bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari JKP Guru Penggerak tahun 2024 ada tugas dari modul 14 yang akan kami sajikan nanti. Dalam tugas kali ini kami akan menyajikan 2 kasus terhadap menyelesaikan suatu masalah dari modul 14, yaitu budaya positif. Di sini nanti terkait dengan kasus tersebut, 1 siswa yang terlambat, yang kedua adalah siswa yang terlambat untuk melaksanakan tugas atau tidak membuat PR dengan berbagai macam alasan yang disampaikan oleh para siswa. Jadi artinya dalam konsep yang kami tawarkan dalam budaya positif di sini adalah teori kontrol terhadap keyakinan kelas dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi kita terkait dalam kedisiplinan yang mereka tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu terkait dengan keterlambatan atau juga mereka tidak siap menjalankan tugasnya. Jadi 5 posisi kontrol dalam kasus ini, salah satunya adalah memberikan hukuman, kemudian merasa bersalah, kemudian kita juga akan melibatkan suatu pada wali ya, Bapak dapat informasi dari wali kelas mengatakan bahwa wali adalah orang yang tidak siap tugas atau PR. Kenapa wali tidak siap PR-nya? Capek tidur. Tidur ya. Jadi begitu pulang sekolah langsung tidur. Apakah tidak disampaikan sama orang tua bahwa bangunkan wali nanti kira-kira 9 wali mengerjakan tugas? Oh, orang tua lagi kerja. Jadi kalau sudah dilaporkan sama orang tua, kan enak ya, bisa dibangunkan dan bisa tugas tugasnya kemudian pertanyaan yang mau sampaikan lagi sekarang coba dipikirkan jika tidak buat PR telah itu yang salah. Ini adalah keyakinan kelas kita bahwa itu termasuk salah satu tidak
Terima kasih. Sehingga bisa mengerjakan dan jelaskan dengan baik. Bagaimana cara kami memperbaiki masalah ini? Kembali tugas yang akan dikerjakan. Kamu benar-benar melupakan. Itu yang kita jelaskan jelas. Kita sudah melanggar. Harus ditegakkan. Salah satunya adalah tidak ada PR tugas, tiduran dan kecapean dan lupa sampai ke orang tua. Tidak bisa dan akhirnya waktu ini merasakan mendata kembali sehingga berulang kedua kali bahwa tidak siap mengerjakan tugas PR. Itu yang pertama. Oke, terima kasih Oli. Selamat belajar kembali dan masuk kembali. Terima kasih. Untuk Roji terkait dengan keterlambatan hadir Islam. Nah, Bapak mau nanya ini. Bapak dengar dari informasi di TV katanya Roji terlambat. Menurut kamu berapa lama terlambat? Berapa kali? Dua kali. Kemudian kenapa sering terlambat apa alasannya? Saya sering tapi tidak saya kurang hidup. Tidur ya. Salah ternyata terlambat itu suatu kesalahan ya kan. Baik di tentu sebagai manusia ini memang banyak kesalahan. Tapi yang paling terpenting kita berusaha untuk lebih maju, berusaha untuk lebih meningkatkan kesadaran yang paling utama supaya pembelajaran ini tidak tertinggal dan lain sebagainya. Itu juga gitu. Baik, alasan tadi udah karena tadi bermain handphone. Sekarang untuk kalau datang terlambat sekolah sesuai keyakinan jelas kita, kan jelas ya kan, kalau keyakinan jelas kita itu menyatakan bahwa siswa itu terlambat itu adalah yang tidak baik ya kan. Menurut kamu keyakinan jelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin karena melakukan keterlambatan. Menurut Roji, seberapa penting disiplin itu sudah dilakukan? Menurut saya dari waktu kita lebih baik mengambil waktu daripada membuang waktu. Oke, berarti kita sudah tahu kalau kita terlambat itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Sangat mengganggu, kemudian lebih baik bagi kita yang baik Saya bisa lebih menyadari salah saya. agar tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar seperti semula. Ingat, jangan terlambat dan selalu jangan bermain handphone waktu rumah sehingga nanti terlambat dan takut. Terima kasih lagi.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idan Irsal Farisi dari 11 MIPA 8. Saya sangat senang mengobrol dengan Pak Khairul Saleh karena dapat mengontrol emosi saya dan dari perilaku teman-teman. Saya sangat sabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idan Irsal Farisi dari 11 MIPA 8. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Pak Khairul Saleh karena dapat mengontrol emosi saya saat marah dari perilaku teman-teman. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Malam ini saya mencoba memberi pesan dan kesan kepada Bapak Khairul Saleh terkait diseminasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini kami SMA Al-Ulum merasa bangga ya mempunyai sosok calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Khairul Saleh, di mana dia mendiseminasikan tentang budaya positif. Ada satu momen yang menurut kami penting adalah bahwasannya tentu di dalam kegiatan selama ini guru mencari sumber referensi itu secara mandiri, namun kali ini sumber belajar itu ada dari Bapak Khairul Saleh terkait pembelajaran ataupun pendidikan yang ia terima dari pendidikan guru penggerak angkatan 10. Satu hal yang menarik, ada poin yang disampaikan Pak Khairul Saleh terkait disiplin positif terhadap anak-anak, karena di situ guru selalu melupakan posisinya ya sebagai seorang pendidik. Menarik dari yang disampaikan oleh Bapak Khairul Saleh terkait 5 posisi kontrol menjadi seorang guru. Yang pertama itu seingat saya adalah penghukum, kemudian sebagai, kalau tidak salah saya kemarin itu pemberi masalah ya, baru sebagai teman, baru sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Jadi terkadang karena tingkat SMA itu tentu dia lebih percaya kepada teman-temannya, karena mungkin di usia remaja juga ya, dia lebih percaya apa kata temannya. Ketika kita sudah memposisikan bahwasanya kita adalah sebagai teman mereka, tentu permasalahan yang terjadi di SMA itu terkait disiplin, alasannya pasti mereka akan mau bercerita dengan kita. Kemudian Bapak Ibu CGP 10 yang hebat, di sini Bapak Khairul Saleh menekankan bahwasannya bahkan anak tersebut ketika
hadir untuk ke sekolah. Mungkin dari rumah dia sudah dalam kondisi yang tidak enak. Mungkin kena marah ibunya, kena marah ayahnya, atau mungkin kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sampai di sekolah kena marah lagi. Nah, di situ poin penting juga yang menurut saya apa yang disampaikan Pak Khairul Saleh kemarin itu menarik buat saya. Jadi anggaplah dulu sebagai teman. Terkait mungkin masalah-masalah yang kenakalan remaja, bisa kita menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu emosinya, kemudian kita yakinkan bahwasanya perbuatan itu yang salah. Apa yang dia telah berbuat, baru keyakinan apa yang sudah dibuat bersama di dalam kelas. Nah, mungkin itu kesan saya yang bisa saya ambil dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Khairul Saleh. Kemudian pesan saya, tetap semangat Bapak Khairul Saleh. Semoga pendidikannya selesai, tuntas, dan dapat selalu bergerak, dan menggerakkan guru-guru yang lain, terkhusus guru muda yang ada di SMA Al-Ulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.